Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gua Suganda. Sekarang ceritanya di video kali ini gue mau berbagi tutorial lagi, yaitu ngelanjutin tutorial yang kemarin, yaitu tutorial transisi buat AMV Raw Effect ya. Tapi transisi kali ini bisa dipakai di semua style, jadi nggak usah Raw Effect juga ya, yaitu tutorial roll seperti ini. Tapi sebelum masuk ke KineMasternya, seperti biasa kita putar dulu intronya. Let's go. Oke, kita sudah berada di KineMaster. Sebagai contoh di sini, gua menggunakan satu klip dari anime I Want to Eat Your Pancreas ya, yang seperti ini adegannya. Scene-nya terserah kalian saja ya, mau pakai anime apa aja. Di sini gue mau kasih tahu tutorial transisinya doang ya. Oke, langsung aja kita tambahkan satu klip gini ya. Jika udah tambahkan satu klip gini, kalian klik klipnya, klik icon titik 3 di pojok kiri atas, lalu klik duplicate. Nanti akan menjadi dua seperti ini. Kita lihat. Nah, di klip kedua seperti ini, kita ngambilnya pas di adegan terakhir saja ya. Nah, pas seperti ini. Nah, jika udah, kalian tambahkan transisi. Transisinya kalian tambahkan yang namanya potong gerakan ya. Nama transisinya itu potong gerakan. Kalian download saja di toko KineMaster. Pasti ada itu di toko KineMaster ya, namanya potong gerakan. Oke, kita klik, lalu kalian tambahkan yang nomor 1 ya, jadi gini doang ya, pakai transisi ya seperti ini. Oke, supaya lebih smooth dan durasinya agak lama, seperti ini caranya. Kalian perpanjang aja durasinya, durasi transisinya menjadi 2 ya, seperti ini, atau 2 atau lebih. Oke, lalu kita lihat dulu hasilnya. Ini klipnya perpendek aja dulu ya, supaya cepat. Oke, jika sudah, kalian pergi ke depan transisi di sini yang pas kemunculan transisi. Kalian klik lapisan, klik efek, dan tambahkan efek yang namanya motion blur. Kalian klik efek motion blurnya ya. Nah, jadi kita pakai motion blur supaya mempersemut gerakan ya. Klik efek motion blurnya, klik pengaturan. Setelah itu kalian klik atur angle-nya ke angka 90. Oke, atur ke angka 90 ya. Untuk strength-nya kalian bisa atur aja ke angka 3 atau 4. Lalu kalian perlebar aja efeknya seperti ini. Setelah itu kalian klik efek motion blur-nya dan tambahkan animasi masuk memudar nomor 5 ya. Dan animasi keluar juga memudar nomor 5. Oke, jika sudah, kalian pangkas aja di kemunculan, maksudnya di keluarnya, pas di sini aja. Ya, di sini aja kalian pangkas kanan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa perlebar, maksudnya kalian bisa naikin aja stringnya biar agak tebal motion blurnya. Oke, jika sudah, kalian bisa langsung saja ekspor ya. Oke, kita ekspor. Oke, jika sudah diekspor, kita kembali saja. Lalu kita hapus aja semua klip dan lapisannya.
Lalu kita klik media dan tambahkan video yang tadi kita ekspor. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti itu ya. Supaya durasinya agak lama, kalian bisa pas di roll terakhir seperti ini. Nah, pas di mau roll terakhir seperti ini, kalian potong aja nih, potong. Nah, lalu sisanya ini kalian hapus aja. Dan kalian duplicate aja ini klipnya. Dan di klip kedua ini kalian ambil aja pas di kemunculan rollnya. Ya, kemunculan transisinya ya. Jadi itu durasinya jadi lama seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kalian bisa paskan aja geser-geser ya, supaya nggak ngebug gitu, supaya enak dilihat. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk kecepatannya kalian bisa perlambat aja jika perlu, supaya agak lama juga. Oke, seperti itu ya. Kalian bisa duplicate lagi biar durasinya makin lama. Oke, seperti ini. Supaya lebih keren, kalian bisa tambahkan yang namanya black bar atau bar hitam gerak ya. Di sini saya pakai black bar dari warna solid hitam. Nah, kenapa gue pakai warna solid hitam daripada pakai yang bingkai sinematik? Nah, gue pakai warna solid hitam itu karena bisa unlimited size atau ukuran tanpa batas ya. Kalau kasih kecil bisa kasih kecil sekali atau kasih besar seperti ini. Sementara kalau pakai bingkai sinematik itu terbatas cuy. Nah kan bisa buntung kayak gini ya. Nah kan, jadi kita pakai aja warna solid hitam. Oke, lalu aja kita perlebar seperti ini. Lalu kita taruh aja di tengah-tengah seperti ini. Oke, kita cari aja kemunculan black barnya. Nah, di sini pas kemunculan transisinya saja. Oke. Oke, kita potong aja di sini ya. Nah, lalu kita tambahkan keyframe. Kita klik keyframe di akhir aja di sini. Lalu di keyframe pertama, nah kita scroll aja ke atas, geser ke atas ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kalian tambahkan lagi black bar kedua, yaitu buat di bawahnya ya. Kalau pakai warna solid itu memang agak ribet karena satu persatu. Kalau pakai bingkai sinematik enaknya itu nggak satu-satu ya, tapi nggak bisa diperlebar kalau bingkai sinematik. Kalau pakai bingkai sinematik itu cocoknya buat yang black bar simple ya, black bar yang kecil doang. Gue juga biasa juga pakai bingkai sinematik sih kalau yang black bar simple. Oke, kita masih pakai cara yang sama kayak tadi ya. Nah, seperti itu. Oke, smooth kan? Lumayan lah smooth buat user KineMaster saja. Oke.
Langsung saja kita ekspor. Oke, buat kalian yang mungkin bingung cara nyatuin di scene selanjutnya, kalian perhatikan cara ini ya. Pertama-tama kita hapus aja dulu overlay dan klipnya. Kita tambahkan yang tadi kita ekspor. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan klip selanjutnya, terserah kalian. Nah, tambahkan klip kedua ya. Nah, lalu pas mau tertutup barnya itu tambahkan media, klik media, lalu tambahkan lagi latar hitam, kita perlebar, tambahkan animasi masuk memudar. Oke, animasi keluar juga memudar. Oke, lalu pas keluarnya itu di sini aja. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketutup ya. Set. Nah, seperti itu. Oke, segini aja tutorialnya ya, simple banget. Di next tutorial gue bakal buat tutorial text animation seperti ini ya. Yang kayak gini ya, text animationnya. Set. Nah, sekalian dengan efek rise-nya dan teksturnya supaya menciptakan teks yang enak dilihat kayak gini. Ada efek rise-nya atau cahaya. Oke ya, segini aja dulu video kali ini ya. Kalian tinggal berkreativitas aja, gabungin transisi roll ini ke AMV kalian ya. Nah, kalau kalian udah tahu basicnya seperti ini, pasti kalian tahu juga cara supaya mencocokkan transisi ini ke AMV kalian. Jadi tinggal kalian gabungin aja nih ke AMV kalian ya, sesuai lagunya. Kalau sesuai lagunya itu kalian harus bikin sesuai beatnya ya. Ya, jadi kalian harus bikin sesuai beatnya. Nah, seperti itu. Oke, segini aja dulu video kali ini. Jika kalian ada request tutorial, silahkan komen saja di bawah. Nanti gue bakal buat tutorialnya ya. Oke. Oh ya, BTW gue cuma mau ngasih tahu info yang gak penting. Kalau sekarang tim AMV gue, Kin Gang, udah punya channel YouTube sendiri. Kalian bisa bantu subscribe ya, karena nanti 1K follower mungkin bakal mengadakan open recruitment lagi. Jadi itu kesempatan kalian buat join di timku, yaitu Kin Gang ya, itu ya. Jadi silakan kalian cari aja di YouTube atau klik link di deskripsi ya. Kalian bisa subrek saja. Di situ di akun Kin Gang nanti akan upload hasil map para member ya. Seperti itu. Oke, jadi segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.